Setelah balik dari Spanyol, saya ke Indonesia, saya sempat mencoba beberapa bulan di Australia. Sempat coba di sana, trial dengan tim sana, ikut latihan, ikut seleksi. Terpilih, tetapi mereka nggak menyediakan akomodasi apa-apa. Dan kebetulan di tahun itu di 2020 awal, COVID terjadi. Akhirnya saya mutusin, oke, ini nggak bisa berangkat. Hola and welcome to HRC Talk. Perkenalkan, saya Calvin. Saya host kalian untuk podcast kali ini. Ya, pada podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu super spesial. Bintang tamu kali ini tidak jauh-jauh dari rumah. Ya, perkenalkan Coach Jordan. Ya, Coach Jordan ini adalah head coach dari HRCFA atau HRC Club Football Academy. Ya, Coach Jordan sendiri sudah bergabung dengan kami untuk berapa lama? Sudah 2 tahun. Sudah kurang lebih 2 tahun memimpin latihan-latihan di HRCFA. Oke, Coach Jordan. Coach Jordan sendiri dari umur berapa mulai terjun ke dunia sepak bola? Oke, dari saya sendiri mulai terjun ke dunia sepak bola tuh yang mungkin kayak gimana ya, terjun ini mungkin bisa didefinisikan kayak sebagai langkah benar-benar serius ke dalam dunia sepak bola. Ya. Nah, kalau dengan definisi itu, saya sendiri mulai benar-benar serius itu di umur 14 tahun. 14 tahun. Jadi sebelum itu cuma nonton bola doang kah? Atau Sebelum itu sebenarnya jauh lebih aktif dalam dunia futsal. Karena memang ketika di umuran SD, SMP itu jauh lebih aktif dalam futsal. Nah, ketika umur 14 tahun baru masuk ke sekolah-sekolah sepak. Bagaimana Anda mendefinisikan kayak Anda serius dalam dunia sepak bola gitu? Oke, kalau dari saya sendiri sih, kalau dengan kata serius tuh ya benar-benar yang namanya ambil waktu lagi untuk benar-benar mengembangkan skill sepak bola ini. Ketika saya mutusin untuk masuk ke dalam dunia sepak bola, itu adalah ketika saya mutusin, banyak waktu dari kehidupan saya akan diambil di sepak bola. Ketika saya mutusin buat masuk ke sekolah sepak bola yang ada di Indonesia, baru itu sih definisi saya dalam masuk ke dunia. Waktu umur 14 tahun tuh. 14 tahun. Wah, dulu 14 tahun aku masih main PS. Sama main juga. Cuman ya gak banyak. Oke. Akhirnya Coach Jordan sendiri memutuskan untuk serius, maka join SSB di Indonesia. Iya, akhirnya. Coach Jordan katanya pernah masuk SSB di Spanyol ya? Pernah, jadi masuk SSB Spanyol itu di umur 16 naik ke 17. Itu baru benar-benar masuk ke. Itu pas umur usia masih sekolah dong ya? Seharusnya masih sekolah. Seharusnya di umur segitu tuh kelas 11 SMA. Tetapi saya mutusin di kelas 10 setelah naik kelas ke kelas 11 untuk berhenti sekolah dan coba kejar mimpi dalam dunia sepak bola. Itu ke Spanyol tuh? Ke Spanyol, betul. Sendiri? Orang tua bagaimana? Jelas kayak banyak mungkin penonton di luar ya, mungkin banyak yang bisa relate kalau misalnya karir sepak bola dalam di Indonesia itu nggak mudah. Jadi mungkin banyak orang tua yang nggak mendukung, banyak orang tua yang nggak kasih anaknya untuk ke dunia sepak bola dan akhirnya disuruh fokus untuk belajar. Itu mungkin banyak terjadi di Indonesia. Nah, awalnya saya pun sama. Awalnya orang tua saya juga nggak dukung. Awalnya orang tua saya akademik. Yang sebenarnya juga nggak salah. Tapi dari saya sendiri memang niat untuk sepak bolanya besar. Jadi pada akhirnya orang tua saya pun kasih kesempatan saya untuk mengembangkan diri dalam dunia sepak bola itu. Saya yakin buat mereka juga nggak mudah. Tapi mereka kasih karena mungkin mereka melihat saya semangat untuk latihan, semangat untuk pengorbanan waktunya untuk dalam dunia sepak bola itu orang tua saya mungkin lihat. Akhirnya mereka memutuskan untuk kayak udah coba kejar tapi benar-benar. Oke. Jadi ini Coach Jordan ini merupakan contoh bagi kalian semua ya, para penonton yang di rumah yang mungkin mimpinya menjadi pemain sepak bola profesional belum didukung oleh orang tua. Jangan putus asa ya. Tunjukin kepada orang tua kalian kalau kalian tuh bisa dengan cara latihan terus ya kan, dengan gigi dan tekun. Itu sih mungkin betul ya. Betul. Itu dia, betul. Ya. Oke, mungkin saya mau nanya lagi lebih dalam mengenai pengalaman Coach Jordan di Spanyol. Di Spanyol kalau boleh tahu berapa lama ya?
Saya itu di Spanyol itu dari tahun 2017 sampai 2019. Itu pada awalnya saya sempat ke 2 kota. Jadi di kota pertama itu saya sempat ke Barcelona selama seminggu. Iya, cari pengalaman di sana, belajar mulai ngenalin kehidupan di sana selama seminggu, ikut kompetisi di sana, ikut latihan di salah satu akademi di sana, sampai akhirnya memutuskan juga untuk mencoba ke satu kota lagi sama untuk mencari pengalaman. Dan di kota yang kedua ini, di kota Valencia, kebetulan ada teman juga yang ada di sana. Jadi akhirnya memutuskan untuk ke kota Valencia ini karena memang sudah ada teman, akhirnya akan lebih memudahkan adaptasi saya di sana. Ya gimana dengan bahasa sehari-hari itu jadi kendala nggak? Oh, awalnya iya, karena memang di sana itu, karena saya sudah dengar dari sebelum pergi ke sana, sudah sempat orang-orang dari sana juga sempat datang ke Indonesia untuk briefing sebentar, untuk meeting mengenai daerahnya. Di sana memang nggak banyak orang yang bicara bahasa Inggris, apalagi di spesifik kotanya itu. Mungkin kalau di tengah kotanya kayak di kota Jakarta mungkin banyak orang yang bisa ngomong bahasa Inggris, bisa ngomong bahasa yang lain juga. Tapi di spesifik kota yang dimana saya latihan itu memang nggak banyak. Jadi mungkin awalnya tuh kendala, sampai saya dikasih kertas berisi semua vocabulary sepak bola dalam bahasa Spanyol. Saya dikasih di sana, nih hafalin gitu. Sampai seperti itu awalnya. Terus kalau pelatih ngomong apa itu gimana ngertinya? Kalau pelatih ngomong apa, sebenarnya banyak berharap sih. Banyak berharap. Jadi waktu latihan awal di sana tuh memang nggak langsung fasih lah, jelas. Jadi ya kita berharap aja sama temen yang memang bisa bahasa Inggris dan mau bantuin. Awalnya sih seperti itu. Oke. Terus pada akhirnya Coach Junior sendiri, saya asumsi berarti ke Spanyol itu berharap untuk jadi pemain sepak bola profesional. Iya, jelas. Ya. Pada titik apa Coach Jordan tuh merasa akhirnya sepertinya saya lebih cocok di dunia pelatih dibandingkan dengan sepak bola. Oke. Pada titik apa sebenarnya nggak ada yang spesifik gitu, semua terjadi secara natural aja sebenarnya. Waktu di Spanyol itu saya memang punya ketertarikan dengan taktik, itu sudah terasa waktu di sana, karena memang pelajaran taktik waktu itu beruntung banget punya pelatih yang memang menurut saya sangat spesial. Karena dia secara taktik memang pintar banget. Dan nanti mungkin kita bisa bicara di belakang, kasih tahu namanya siapa sebenarnya, itu kita bisa omongin. Tapi memang secara taktik dia pintar banget. Saya merasa sangat beruntung. Dia bisa jelasin banyak hal, dia bisa kasih tahu secara spesifik, kalau kamu lakuin ini, musuh akan lakuin ini dengan mudah, dengan cukup mudah, saya bisa bilang gitu. Jadi itu yang bikin saya tertarik dengan taktik. Itu yang bikin saya secara natural pengen ngertiin lebih dalam lagi soal taktik sepak bola. Mungkin itu titik awal ketertarikan saya sama dunia pelatih. Oh, akhirnya berawal dari rasa cinta ke taktik, pada akhirnya pengen ada ketertarikan untuk jadi pelatih juga. Betul, kayak gitu sih. Setelah ini berarti habis dari Spanyol mari ke Indonesia, itu langsung mau jadi pelatih kah atau enggak? Setelah balik dari Spanyol, saya ke Indonesia. Saya sempat mencoba beberapa bulan di Australia. Sempat coba di sana, trial dengan tim sana, ikut latihan, ikut seleksi. Terpilih, tetapi mereka nggak menyediakan akomodasi apa-apa. Dan kebetulan di tahun itu di 2020 awal, COVID terjadi. Akhirnya saya mutusin, oke, ini nggak bisa berangkat. Karena kalau saya berangkat, akhirnya pun akan mati-matian. Karena COVID, akhirnya semua nggak bisa berjalan. Akhirnya ya, balik lagi titik nol. Dan mencoba di Indonesia. Dan ya ada sedikit kisah yang mungkin nggak enak. Jadi tahun 2020 pertengahan saya cedera ACL yang mengakibatkan ya udah nggak bisa main bola karena COVID, makin nggak bisa main bola karena cedera. ACL ya memang ya cedera itu merupakan salah satu momok ya bagi pemain-pemain muda, bagi cedera ACL. Betul. Ya mungkin nanti untuk next episode kita akan bahas lebih detail tentang ACL. Betul, bisa. Oke. Jadi setelah itu apa yang membuat Coach Jordan akhirnya mau bergabung dengan tim HRC? Oke, ini ada kisah menarik juga. Sebenarnya awalnya untuk ikut HRC pertama kali itu nggak langsung jadi pelatih. Awalnya tuh ingin ikut latihan bareng.
Tapi entah kenapa balik lagi ke titik ketika di Spanyol dengan ketertarikan taktik itu, ketika datang ke HRC ada satu keinginan aja yang cukup natural dari semuanya gitu ya, dari semua aspek. Ketika saya masuk ke HRC untuk latihan, saya merasa ada perkembangan yang bisa dilakukan lebih. Yang memutuskan saya mempropose lah kepada HRC, kayaknya bisa deh kalau Gitu. mengembangkan lebih lagi itu. Oke. Oke, akhirnya jadi pelatih HRC. Oke, Coach Jordan sendiri punya apa visi atau apa impian gitu buat para pemain HRC ke depannya? Sebenarnya banyak banget. Karena saya lihat dengan apa yang sudah terjadi, perkembangan anak-anak yang ada di HRC saat ini itu jauh banget dari sebelumnya menurut saya. Karena memang anak-anak ini semakin kesini lebih cepat nangkep banyak hal, jauh lebih cepat nangkep banyak hal, dan ya saya berharap banyak. Cuman memang di generasi ini, di umuran di tahun-tahun ini memang sepak bola Indonesia nggak mudah, karena memang perkembangannya baru terjadi belakangan. Jadi memang saya pun sendiri berharap banyak, saya mencoba yang terbaik saya bisa untuk mengembangkan anak-anak, tapi lagi nggak bisa cuma dari saya aja sih, memang perlu dari anak-anak juga. Memangnya metode latihan yang Coach Jordan terapin di HRC itu apa sih kalau boleh tahu? Nah, untuk metode latihan yang saat ini diterapin di HRC sebenarnya lebih banyak ke konteks permainan. Jelas konteks permainan tuh aspeknya banyak banget, dari fisik, dari teknik, dari mental, itu ada semua. Tapi yang saya pengen anak-anak ini untuk dapat lakukan dengan cepat adalah pemahaman mereka. Jadi benar-benar pemahaman mereka tentang sepak bola secara keseluruhan. Itu yang penting. Jadi saya merasa anak-anak ini harus tahu dari umur muda, dari umur mungkin dari U10, U12, udah harus bisa belajar pergerakan seperti apa yang harus dilakukan di lapangan. Jelas ya tergantung konteks umurnya pasti akan disesuaikan. Nggak mungkin di U10, 12, harus lari gini, enggak juga. Cuman itu bisa dikasih latihan yang spesifik yang mereka lakuin untuk membangun kebiasaannya di situ. Terus menurut Coach Jordan sendiri, apakah saat ini sudah cukup berhasil untuk menerapkan metode latihan tersebut kepada para anak-anak? Saat ini cukup berhasil atau enggak? Menurut saya ada beberapa pemain yang bisa menjalankan, bisa mengeksekusi metode latihan yang saya berikan ini dengan cukup baik. Jadi banyak dari mereka bisa melakukan dengan baik, dan mereka bisa ketika ada pertandingan, ketika ada liga, ketika ada kompetisi, mereka bisa menjalankannya dan akhirnya bisa mendapat hasil yang cukup baik. Kalau boleh tahu lagi, apa sih yang membuat HRC ini memang berbeda dengan SSB lainnya in terms of training? Oke, apa yang membuat HRC ini berbeda ya? Yang membuat HRC ini berbeda menurut saya ya jelas nomor satu filosofi Spanyol yang diberikan. Karena memang kenapa ini juga bisa diberikan kepada anak-anak Indonesia, dari segi postur memang nggak terlalu beda jauh. Karena memang tinggi dari pemain Spanyol sendiri nggak terlalu tinggi yang sampai 180 cm ataupun 190 cm. Kayak Xavi, Iniesta, bahkan Puyol pun yang center back nggak setinggi Alkan Bogot. Betul. Cuman dia tetap bisa melakukan dengan baik. Dan ini adalah menurut saya filosofi yang mahal. Karena memang dengan filosofi ini pemain manapun bisa jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Karena apa yang dia perlu lakukan hanya bisa memahami saja, berusaha untuk memahami dan mau bergerak. Selesai. Itu aja sih. Terlebih lagi Coach Jordan sendiri punya pengalaman sendiri langsung ya dari Spanyol. Iya, terlebih lagi itu. Saya merasakan sendiri di sana, bahkan di level di divisi yang nggak terlalu tinggi sekalipun, hal ini diterapkan dan efeknya tuh besar banget. Itu. Selain filosofi Spanyol, mungkin ada hal lain yang bikin HRC berbeda? Yang bikin HRC berbeda selain filosofi Spanyolnya jelas, yaitu adalah dari struktur latihannya. Jadi kita punya pembagian di mana di satu minggu itu nggak cuma latihan teknik taktik saja,
tapi kita juga ada latihan spesifik untuk fitness pemain. Fitness. Ya, jadi fitness ini mencakup penguatan otot, mencakup endurance, mencakup juga koordinasi dan balance mereka. Jadi kita mencoba untuk membangun fondasi yang kuat, bukan cuma sebagai pemain bola, tapi sebagai atlet secara general. Berarti itu sesi latihan tanpa bola. Iya, jadi pasti ada sesi latihan tanpa bola. Itu di hari Senin. Jadi hari Senin kita lebih fokus ke aspek fitnessnya. Tapi bukan berarti latihannya selama satu sesi itu nggak pakai bola. Iya. Kita tetap akan terus pakai bola. Tapi akan ada pembagian sedikit untuk penguatan itu, untuk speed agility, untuk endurance itu akan ada. Para pemain nggak bosen untuk latihan fitness? Atau takut gitu latihan fitness? Beberapa pasti ada yang tiap kali hari Senin, waduh, latihan fitness. Tetapi dari mereka sendiri pun kita sudah edukasi sedikit-sedikit tentang pentingnya fitness juga. Karena ya saya merasa kalaupun punya teknik yang bagus tapi nggak punya level fitness yang bagus, teknik itu akan berjalan paling cuma 20 menit, 30 menit. Lalu kita main sepak bola 90 menit yang nggak akan sampai. Jadi aspek fitness ini juga sangat penting. Saya rasa aspek fitness ini juga udah mulai tertanamkan ya di budaya sepak bola Indonesia. Seperti dulu kita tahu dulu Indonesia paling timnas itu kalau main bola tuh 45 menit pertama, terus 40 menit terakhir udah ngos-ngosan gitu kan. Cuma mungkin sekarang juga timnas Indo udah mulai sadar juga pentingnya fitness ini, dan sekarang udah bisa main full 90 menit. Ya, betul. Beruntung juga sebenarnya timnas Indonesia mendapatkan pelatih-pelatih yang sangat hebat. Yang sebelumnya dapat Luis Milla yang memang fokus kepada teknik dan taktiknya. Lalu sekarang dapat Sintayong yang juga fokus kepada fisik pemain. Ya akhirnya mereka bukan cuma udah punya fondasi teknik yang bagus dari pelatih sebelumnya, tapi sekarang dikejar lagi di dalam aspek fisiknya. Akhirnya mereka bisa menjalankan permainan jauh lebih bagus. Ngomongin timnas Indo nih, Coach Jordan sendiri apakah punya impian nih buat pemain HRC salah satu lah untuk akhirnya tembus ke level timnas Indo? Amin. Punya banget dan ingin banget punya anak-anak dari HRC yang bisa tembus ke level timnas Indonesia. Itu adalah salah satu impian saya sebagai pelatih, dan pasti akan ada rasa senangnya secara pribadi juga untuk bisa dapat pemain yang bisa tembus ke level tim. Oke, Coach Jordan, ya thank you untuk podcast hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri podcast hari ini, kita masuk kepada sesi yang paling seru, yaitu sesi Q&A bersama Coach Jordan. Ya, kita hari ini akan melihat Instagram, pertanyaan-pertanyaan dari kalian lewat Instagram story @HRCFA. Oke, sekarang yang nomor 1 @Pardamayan29 mau nanya, Coach, kalau orang perokok ngaruh sama stamina emangnya? Mohon dijawab, Coach. Wah, sama rokok ya, itu ngaruh banget. Yang namanya rokok itu lagi bukan cuman sakit buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Tapi efeknya untuk diri sendiri itu cukup banyak. Karena kita secara nggak langsung mengotori paru-paru. Yang kalau misalnya kalian ingin jadi pemain sepak bola, perlu kekuatan paru-paru 100%. Karena itu sangat penting untuk level stamina kalian. Itu sih. Jadi jangan ngerokok ya, guys. Jangan ngerokok. Oke, yang kedua dari learning_coach Ganesh, secocok apa kurikulum filosofi Spanyol diberikan ke pemain HRCFA? Oke, secocok apa? Ya pada awalnya pemain HRC sendiri pun ada kesulitan karena mungkin nggak terbiasa dengan kurikulum yang diberikan. Tapi belakangan anak-anak ini sudah banyak yang nangkep, anak-anak ini juga giat banget untuk berlatih, anak-anak ini rajin, mungkin ada ketertarikan dari mereka merasakan filosofi Spanyol latihannya seperti apa. Pada akhirnya mereka pun bisa berkembang di kurikulum ini, dan akhirnya mereka bisa eksekusi dengan baik apa yang kita terapkan. Berarti kuncinya itu di gigi latihan, betul? Iya, betul. Itu dia. Itu kunci banget buat saya. Oke. Jadi itu saja untuk sesi Q&A hari ini. Jadi bagi kalian, kalau kita ada sesi podcast lagi bersama Coach Jordan, ya banyak-banyakin, tanya sebanyak-banyaknya di DM Instagram @HRCFA. Oke? Jadi itu saja untuk hari ini. Thank you, Coach Jordan. Thank you. Oke, sampai jumpa di HRC Talk berikutnya. Follow HRC!